Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Ahmad Eva Majir dari Prodi MAP dan pada kesempatan kali ini aku menjadi bagian dari membahas soal UAS Matematika Ekonomi tahun 2023-2024 dan khususnya pada video ini aku akan membahas nomor satu dengan poin A, B, C, dan D. Simak yuk. Oke, untuk yang pertama kita akan menyelesaikan soal A terlebih dahulu. Tentukanlah turunan parsial pertama dan kedua dari fungsi berikut fxy seperti yang ditampilkan di soal. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui gimana apa konsep dari turunan parsial. Turunan parsial itu adalah turunan terhadap fungsi yang memiliki variabel lebih dari satu. Misalnya dalam konteks ini atau dalam soal ini adalah punya dua variabel yaitu x dan y. Maka untuk menyelesaikannya, pertama kita akan mengasumsikan terlebih dahulu fxy itu adalah sebagai fungsi z misalnya. Nah, di sini sebelum semua ini, aku pengen ngasih tips atau trik untuk menyelesaikan soal turunan jika kita diberikan Y sama dengan A X pangkat N, maka Y aksen atau turunan Y terhadap X itu adalah N dikalikan ke depan, jadi N dikali A kali X, N kurang satu. Jadi ini adalah cara cepat dan mudah untuk kita menyelesaikan soal turunan. Kembali ke soal, jadi pertama, kita akan menyelesaikannya untuk turunan parsial pertama. Nah, untuk menentukan turunan parsial, karena memiliki dua variabel, kita akan menyelesaikannya per variabel yang ada. Misalnya di sini adalah ada X dan Y. Maka cara pertama adalah kita akan turunkan Z terhadap variabel X dengan mengasumsikan bahwa Y adalah konstanta. Maka ZX adalah DZ per DX. Maka ini menjadi D dx dari Z-nya tadi adalah X pangkat 3 kurang 3X kuadrat Y tambah X Y pangkat 2 kurangi sama 2Y pangkat 3. Sehingga kita bisa dapati atau menurunkannya dengan hanya melihat variabel X-nya aja. Sini X pangkat 3 bisa kita turunkan menjadi dengan cara yang seperti tadi, 3 kali ke depan, 3X pangkat 3 kurang 1 jadinya 2. Kurang 3X kuadrat Y, maka turunannya adalah 2 kali 3, 6. X pangkat 2 kurang 1 X, kalikan sama Y. Dan X Y kuadrat turunannya adalah, karena ini pangkat 1, jadi itu tinggal kita salin apa yang mengikutinya itu Y kuadrat. Sehingga sudah kita dapati dz per dx. Karena kita udah menyelesaikan variabel x, selanjutnya adalah kita menyelesaikan variabel y. Maka dz per dy. Atau turunan z terhadap y dengan mengasumsikan bahwa x adalah konstanta. Maka d per dy kalikan sama x pangkat 3 kurang 3x kuadrat y tambah xy kuadrat kurang 2y pangkat 3. Maka kita dapati atau kita turunkan yang hanya memiliki variabel y. X pangkat 3 nggak punya variabel y, min 3x kuadrat y punya variabel y. Sehingga turunannya adalah min 3x kuadrat. Tinggal salin aja kalau variabelnya itu pangkat 1. Kemudian x y kuadrat turunannya adalah berarti 2 kali ke depan. Kemudian y pangkat 2 kurang 1 jadinya y aja. Jadi 2 xy. Dikurangi sama 2y pangkat 3 kita turunkan menjadi 3 kali 2 6. Y pangkat 3 kurang 1 itu 2. Sehingga sudah kita dapati ZY atau turunan Z terhadap variabel Y. Nah, jika kita diminta turunan total atau diferensiasi total turunan parsial pertama, maka bisa kita tuliskan menjadi ZX dx tambah ZY dy. Sehingga kita tinggal substitusikan aja. Jadinya 3x kuadrat min 6xy tambah y kuadrat dikalikan sama dx. Kemudian ditambahkan sama ZY tadi kita dapatin yaitu min 3x kuadrat tambah 2xy kurangi sama 6y kuadrat. Dikalikan sama dy. Sehingga jawaban untuk total turunan parsial pertama adalah seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, dia menanyakan turunan parsial kedua. Nah, sama seperti cara sebelumnya, kita tinggal menurunkan fungsi yang sudah ada, yaitu misalnya di sini kita akan menurunkan kembali variabel x. Maka caranya menjadi notasinya seperti ini, zxx. Artinya kita turunkan kembali fungsi zx terhadap variabel x. Maka di sini bentukannya seperti d dx kalikan sama tadi kan ada zx ya, zx ini tadi. Atau bentukannya nanti bisa menjadi seperti ini. Karena tadi bentukannya d
Z per dx, maka bentukannya bisa menjadi d kuadrat Z per dx kuadrat. Nah, intinya adalah kita menurunkan kembali Zx sebelumnya terhadap si X. Maka bentukannya akan menjadi seperti X dari 3x kuadrat kurang 6xy tambah y kuadrat. Sehingga kita tinggal turunkan saja apa variabel x yang ada di Zx sebelumnya, yaitu 3x kuadrat menjadi 6x, 6, min 6xy, kita turunkan yang ada variabel x-nya menjadi min 6y. Sehingga y kuadrat tidak bisa kita turunkan, hasil dari zxx atau turunan dari zx tadi adalah 6x kurang 6y. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari, setelah variabel x, kita mencari variabel y, yaitu dari d per dy, dzy per dy. Jadi ya, kita turunkan kembali fungsi zy sebelumnya terhadap variabel y. Hingga nanti bentukannya hampir sama. Jadi nanti adalah, maaf, akan menjadi y kuadrat. Sehingga d per dy kalikan sama zy itu sebelumnya adalah min 3x kuadrat tambah 2xy kurang 6y kuadrat. Sehingga kita hanya perlu menurunkan yang ada variabel y-nya. Min 3x kuadrat nggak ada variabel y, tapi yang ada 2xy. Berarti turunannya adalah 2x. Min 6y kuadrat kita turunkan menjadi 2 kali min 6, min 12. Y pangkat 2,1, ya y aja. Jadi jawabannya adalah 2x kurang 12y. Nah, tapi di sini juga kita mendapati bahwa zxy, berarti kita perlu menurunkan d per dy terhadap si zx tadi. Jadi permainannya, tadi kita hanya perlu menurunkan dy per dx dari zx. Tapi di sini kita coba cari kembali, karena ini turunan parsial kedua, kita cari kembali d terhadap per dy kali sama zx. Yaitu kita turunkan dari yang variabel y yang ada di zx atau fungsi zx tadi. Yaitu menjadi 3x kuadrat min 6xy tambah y kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat tidak bisa kita turunkan karena tidak ada variabel y. Yang bisa kita turunkan adalah min 6x. Kemudian ditambah sama, ini bisa kita turunkan menjadi 2y. Sehingga, dan selanjutnya, sebaliknya, zyx, maka ini kita turunkan dx terhadap zy. Yaitu d per dx kalikan zy tadi berapa? Zy adalah nih, 3x kuadrat tambah 2xy kurang 6y kuadrat. Sehingga jika kita turunkan yang hanya ada variabel x-nya, maka kita akan dapatkan min 6x tambah 2y. Nah, nah, di sini kita bisa temukan bahwa kesimpulannya adalah zxy sama dengan zyx. Maka bisa kita gunakan untuk mencari turunan parsial kedua. Cara mencarinya kayak gimana? Jadi kita sudah mendapati 4 ini, atau kita asumsikan zxy dan zyx ini sudah sama, jadi kita sudah dapat 3 komponen untuk menentukan turunan parsial kedua, yaitu menjadi zxx dx kuadrat ditambah, kan ini udah sama, hitungan menjadi 2, 2 zxy, atau karena ini sudah diasumsikan sama, jadinya nanti jadinya dx dy tambah sama zyy di kuadrat, atau ya dy kuadrat. Sehingga inilah tinggal kita substitusikan aja. Zxx kita dapati tadi adalah 6x kurang 6y dikalikan sama dx kuadrat. Kemudian ditambah 2 zxy tadi karena kita asumsikan sudah sama atau kita dapati bahwa sama, tinggal kita masukin aja yang nilai yang sudah diberikan atau sudah kita dapati, yaitu min 6x tambah 2y dikalikan sama dx dy tambah sama zyy itu adalah tadi 2x kurang 12y dikalikan sama dy kuadrat. Sehingga kita dapati bahwa ini adalah turunan total parsial kedua dari fungsi fxy atau z tadi. Sekian, semoga kita dapat berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.